Ternyata emang bener ya Pudis, segala-gala yang kita makan itu yang paling bagus dan yang paling mantap itu semuanya berasal dari alam. Biar kita sehat dan kita makannya udah pasti yang seger-seger. Metik kangkung segernya aja udah seru gitu loh. Apalagi pas makan ya, iya kan? Asik. Kampung Lalada ini emang hadir dengan konsep pedesaan yang ngangenin foodies. Asri, nyaman, dan sajiannya sehat, serta lazis-lazis. Iya, nggak cuma kangkungnya aja kok yang organik. Menu perbebekan di sini juga organik. Bahan baku bebek ya bahkan hasil ternak sendiri. Wih, seniat itu ya, canggih. Terus nih ya, padi yang dikirim dari Sumedang juga digiling langsung di sini demi memastikan kualitas berasnya. Wow, keren bing-bing gak sih? Nah, ini dia foodies 3 menu bebek jagoannya Kampung Lalada. Ada bebek pedesan, bebek balado, sampai bebek tongseng. Wih, nyami pisan Foodies yang ijo-ijo ini bikin ngiler ya. Ini namanya adalah bebek pedesan. Katanya sih plesetan dari pedesaan gitu foodies. Makanya warnanya ijo royo-royo mewakili alam. Bisa aja nih ya S3 marketingnya. Bumbunya ini pakai cabai rawit ijo yang dicampur bawang bombay dan wanginya bikin perut auto keroncongan deh tuh. Langsung kita takis aja ske. Foodies, jujur enak banget Foodies. Dia full rempah ya. Itu juga yang bikin uniknya. Bawang bombaynya ini bikin rasanya itu makin gurih Foodies. Karena bebek Lalada ini organik, itu yang bikin dia beda dari bebek yang lain Foodies. Dia itu fresh dan rasanya sama sekali nggak ada amis-amisnya. Top, marko top pokoknya. Dagingnya kualitas premium, ngolahnya juga serius. Sebelum digoreng udah direbus pakai daun salam dan rempah lainnya Foodies. Jadi bye-bye deh tuh bau amis. Mantap toh. Nah Foodies, ternyata Mas sama Mbak yang di samping aku ini juga pesan pedesan nih Foodies. Wah, gimana nih Mas, Mbak rasanya? Gurih banget kan? Pedesnya juga pas. Enak banget. Enak banget pastinya. Terus juga dia full rempah, bener kan Mbak? Bener, dia tuh nggak amis. Nggak amis sama sekali Mbak, berarti Mbak sama ngerasainnya kayak aku juga gitu. Wah, ayo Mbak tambah lagi Mbak nasinya nih. Iya. Coba tuh lihat. Ternyata nggak aku sendiri Foodies yang suka pedesan. Mas sama Mbaknya juga mesen ternyata ya. Ayo, kamu jadi pengen cobain juga kan foodies? Cus lah, merapat, nggak usah takut mahal. Harga perbebekan ini 30 ribuan aja. Yang ijo-ijo udah memajakan lidah, cus. Kasih merah menyaleng satu ini, bebek balado. Katanya ini super pedes banget loh, karena full of cabai rawit domba merah. Wow, apa iya? Ya udah langsung kita buktiin bareng aja yuk. Jujur, dibanding yang pedesan tadi, ini jauh lebih pedes Foodies. Dan juga ada rasa manis-manisnya dibanding yang tadi. Kalau yang tadi gurih, ini tuh lebih ke menonjol ke pedasnya aja sih. Jujur ini kalau dimakan gini aja Foodies, aku nggak kuat pedasnya. Mungkin kalau pakai nasi, itu rasanya pasti jadi blend Foodies. Kita pakai nasi aja ya. Foodies, kalau pakai nasi, malah rasanya lebih pas Foodies. Nggak terlalu pedas, dia malah ngeblend, bercampur dengan rasa nasi yang gurih. Emang yang pedes-pedes gini tuh ya paling mantap kalau di collab sama nasi ya kan? Apalagi ditambahin kangkung hasil panen sendiri. Ih, makin cucok deh tuh. Udah, sayur kangkung itu bener-bener seger ya Foodies ya. Karena kita langsung, dari kita petik tadi langsung diolah jadi sayur kangkung kayak gini. Bikin dia jadi seger untuk disantap. Tumis kangkungnya itu resep banget ya kalau kata orang Sunda mah. Crunchy-crunchy manis gimana gitu. Cocok banget nih dimakan bareng sama si bebek. Wih, ini si approve kuadrat ya foodies. Eits, masih ada lagi nih, bebek tongseng yang special bingit. Ya dong, jarang-jarang kan kita bisa jajan bebek tongseng kayak begini. Biasanya cuma tongseng ayam, kambing, sama sapi. Ini tuh dimasak pakai kaldu rebusan bebek yang dicampur santan. So, kebayangkan foodies kuahnya bakalan mendok abis deh tuh. Nah Foodies, yang bikin beda tongseng bebek di sini sama tongseng yang lain itu adalah terletak pada kuahnya. Creamy parah Foodies, bener-bener gurih banget, creamy abis pokoknya.
Terus juga nih Foodies, aku nggak ada sama sekali cium aroma bau-bau bebek gitu loh Foodies. Bener-bener seger. Semua racikan menu bebeknya juara ya Foodies, maka Rece approve lah pokoknya. Nah Foodies, kamu penasaran sama menu bebek yang mana nih ngomong-ngomong? Yalah kita kapoin langsung aja yuk ke Kampung Lalada atau Bebek Lalada yang ada di Bekasi Timur. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut makan lagi. Berbahagialah warga Cipondoh, nasi uduk enak. Foodies, konon katanya warung yang satu ini tuh digadang-gadang jadi nasi uduk Betawi paling rame se-Cipondoh Raya. Wow, apa iya? Ya gimana enggak, uang tiap hari 600 porsi nasduk ludes diborong sama para pelanggan. Wadidaw. Waduh, udah pada ngeborong aja Foodies. Langganan? Langganan. Dari kapan? Udah lama. Udah lama. Tiap pulang kerja ke sini. Oh nggak ke rumah, pulangnya ke sini dulu? Iya, ke rumah. Iya. Seporsi nasi uduk di sini isinya tuh udah komplit loh. Iya, mulai dari bihun, semur tahu, semur tempe, serta sambal. Nah, kalau masih kurang, tinggal pilih sendiri deh tuh ala prasmanan Foodies. Waduh, beneran lapar nih si abang. Kayaknya hampir semua lauk numpuk di piring. Foodies, lihat ini saking penuh lauk yang aku pesen. Nasi uduknya sebelah mana ya? Ketutupan semua sama lauknya. Ada bihun, ayam, kikil, ada kentang, tahu, tempe, jengkol. Kita coba nasi uduknya dulu ya. Wah, wangi banget Foodies. Makan Foodies. First impressionnya sih jempol banget ya Foodies. Tapi soal rasa, gimana nih Bang Empin? Pulen, wangi, ada gurih santannya ya. Waduh, ini kayak makan nasi uduknya aja. Pakai bumbu kacang sama bihun, udah happy aku. Enak banget soalnya. Eits, katanya sih nasi uduk Betawi yang paten semurnya harus sedap ya kan? Nah gimana nih kalau di sini? Orang Betawi itu kalau makan semur paling enak. Sampai mendok banget, masuk ke dalam tempe-tempe sampai gelap begini. Pakai nasi uduk ya. Tenang aja, nih. Kerupuknya dapat sebanyak ini, bebas nambah. Nah, gokil. Tuh. Nah, habis tambah lagi Foodies, boleh. Lembutnya ayam suwir ketemu sama kikil gemoy wangi dan berbumbu. Ih, gorengannya juga masuk deh tuh. Ini sih tinggal the power of uak-uak aja ya Foodies. Campur aduk semua lauk sama nasi uduknya. Biar makin lekah dan juga lazis. Selain semur, yang satu ini juga lauk jagoan ini Foodies. Yup, jangan kelewatan ya rendang jengkol yang katanya paling cepat ludes di sini. Gaskan. Legit banget kayak makan kentang. Tapi bumbu rendangnya medok banget sampai ke dalam jengkol ya. Banyak bilang emang wajib nyobain rendang jengkol sama jengkol semurnya enak. Foodies, abis makan berat, sisain dikit dong ruangan di perut ya. Camilan penutupnya juga wajib dicoba ini. Mulai dari getuk, ketan serundeng, sampai gemblong yang legit bingit. Yuk langsung aja kita meluncur yuk ke nasi uduk Mpok Enap di Bilangan Cipondoh, Kota Tangerang. Bukanya mulai dari jam 4 sore sampai jam 2 dini hari. Cocok nih buat foodies yang suka kelaparan tengah malam, Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sampurasun Foodies, Wilujeng Sumping di Bandung. Lagi jalan-jalan di Bandung, mau makan siang, bosen gak sih makan nasi? Nah, ini dia, lagi ramai banget. Ada mie bakso Iga Mas Rodli sama ibu-ibu yang ada di sini, teteh-teteh yang ada di sini. Teteh punten ngelangkung. Langganan di sini, enak banget. Penasaran? Let's go Foodies!
Foodies, ini tuh salah satu bakso terkenal di Bandung loh. Gak heran kalau pas jam makan siang pengunjungnya itu bisa sampai membludak. Ramainya ini gak main-main Foodies, sampai harus antri ini buat dapetin semangkuk baksonya. Dan bener aja ya kan, kalau tempat makan rame kayak begini sih rasanya udah gak perlu diragukan lagi, udah pasti endol pol. Paling favorit apa di sini, bakso apa? Bakso jumbo. Bakso jumbo, coba lihat nih. Foodies, tuh lihat. Jumbo banget nggak? Ini ada isiannya nggak? Ada. Apa tuh? Telur plus cincang itu. Telur plus cincang. Apa lagi yang favorit di sini, Bang? Bakso iga, Bang. Wadah, mana tuh bakso iga, Foodies? Bang. Nah, tuh Foodies. Iganya juara banget, Foodies. Sesuai namanya, bakso iga udah pasti jadi primadona di sini. Ukurannya jumbo, iganya juga montok-montok. Wih, mantap banget. That's right, kita langsung cobain, Foodies. Pantesan nih bakso ini tuh juara dan juga laku banget karena apa, ini dagingnya, Foodies, berasa banget, kemudian empuk, dan juga nih tekstur dari dagingnya itu tuh kelihatan banget, dia dagingnya banyak banget. Yes Foodies, ini tuh dagingnya full daging sapi loh ya. Tapi yang bikin makin unik, dalam baksonya ini gak cuma daging cincang doang, tapi ada tulang rangunya juga. Wah, ini sih definisi makan bakso yang gak bisa berhenti ngunyah nih, soalnya lazis. Karena bakso dan juga kuahnya udah approve banget, sekarang kita langsung racik, Foodies, ala Rizal Akbar biasa. Nah, ini dia sambalnya. Wih, kecap. Kita kasih jeruk. Foodies kebanyakan emang demen banget sama yang pedes nampol kayak Rizal gini nih. Sensasi makan itu makin sedep gitu loh. Wah, ini sih pecinta pedes wajib coba deh. Karena basicnya udah enak, udah seger. Ketika kita kasih topping ini, Foodies, rasanya jadi makin juara, Foodies. Karena apa nih? Kuahnya, kaldunya berasa. Lalu yang kedua, sambalnya pedas luar biasa. Jeruknya seger juara. Daging cincangnya empuk banget. Udah gitu karena memang dia bukan daging full, ada tulang-tulang rangunya gitu, Foodies. Pas dimakan tuh kayak sensasi kriuknya juara. Ada sensasi yang luar biasa di sini. Karena saking besarnya. Gimana gak rame coba Foodies? Kalau satu porsi aja udah bikin kenyang, harganya cuma start dari 20 ribuan aja. Dan tadi Rizal sampai nambah bakso loh, saking enaknya tuh. Oke deh, next kita lanjut yuk Foodies ke varian mie ayam campur bakso iga yang gak kalah gokilnya. Mie ayam di sini homemade nih Foodies. Jenis mie-nya tuh tipis-tipis kenyal, jadi pas banget nyerap kuahnya. Untuk iganya sendiri empuk banget loh. Lihat aja deh tuh dagingnya lepas sendiri dari tulangnya. Mantap kan? Ini iganya tuh, Foodies. Mantap betul. Baksonya, wow. Juara. Aku punya ide. Makan mie ayam yang berbeda. Tuh. Masukin mie ayamnya ke sini, Foodies. Nih. Dagingnya di sini. And last but not least, kita kasih kuah ini nih. Wow, bagaimana rasanya ya? Ini mie-nya tuh besar-besar, Foodies, tapi lembut banget. Ayamnya, wih, ini full ayam, rasanya manis, rempahnya juga berasa banget, Foodies. Perpaduan antara ayam dan juga mie-nya ini menjadi satu. Kuahnya nggak berlebihan dan nggak bikin enak. Ini iganya juga seger banget, Foodies. Tuh, daging iganya empuk. Perpaduan antara mie ayam yang gurih, bakso iga yang lembut, dan kuah kaldu yang rich akan rasa, benar-benar kayak jatuh cinta dalam semangkuk makanan. Gak berlebihan sih ini kalau bilang ini sih TOP. Foodies, bakso iga Mas Rodli ini emang cocok banget buat pilihan makan siang kamu ataupun makan pas pulang kerja. Nah, tapi sedikit saran ya Foodies buat kamu, mending datangnya agak duluan, soalnya fans setia Mas Rodli ini udah banyak banget. Antrinya bisa panjang kayak rel kereta, aduh. Di belakang rame banget, Foodies, seantri itu. Tadi kan Foodies kan gimana antrinya beli bakso ini. Buat Foodies yang lagi ke Bandung, jangan lupa mampir ke Bakso Iga Mas Rodli di Jalan Sulanjana, Bandung, Foodies.
Vibe-nya enak banget, baksonya juara, jumbo-jumbo, ikannya juga keren banget. Dan yang beli rame, jangan sampai kehabisan. Dan jangan lupa terus nonton Makan Receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Merahnya itu ternyata nggak sebegitu menakutkan. Kalau misalnya aku yang levelnya sebenarnya nggak bisa terlalu jago makan cabai, ini buat aku levelnya 3 lah. Foodies, apa kabar semuanya? Kalau kamu pasti udah fokus banget ke apa yang aku pegang di sini kali ini, dan kamu ngira, wah, Ivan lagi pengen makan ayam. Mohon maaf, Foodies, kamu kena prank. Karena sebenarnya ini bukan saja sekedar ayam, ini sebenarnya adalah bubur. Bukan sembarang bubur ayam loh ya Foodies, karena yang ini kuahnya semerah itu. Ini dia bubur ayam Bang Jono yang udah eksis 40 tahunan di Bekasi. Racikan buburnya sederhana aja sih. Buburnya itu tipe bubur yang gak terlalu kental banget, dengan taburan topping bawang goreng, kacang kedelai, dan suiran ayam yang ngasihnya gak pakai pelit. Nah, ini nih Foodies yang gak ada di bubur ayam lain. Kuah merahnya. Wih, pedas apa pedas banget nih Van? Cus lah, kita takis bareng ya. Buburnya, dia ayam suwirnya banyak banget, lembut banget. Oh wow, ini memang dia kuahnya dinamain kuah cabai ini rasanya. Memang dari cabai, merahnya itu ternyata nggak sebegitu menakutkan. Kalau misalnya aku yang levelnya sebenarnya nggak bisa terlalu jago makan cabai, ini buat aku levelnya 3 lah, 3/10. Anget-anget gitu loh, terutama kalau kamu lagi makan di hujan-hujan, ini pas banget angetnya kuahnya. Kamu bisa ngomong mau yang pedas atau yang enggak. Kalau yang pedas tiba-tiba yang kambil merah. Waduh, malah kayak sulap. Enggak kok Foodies. Sebenarnya ini tuh kuah kaldu kayak bubur ayam yang biasa kita temuin itu loh, tahu kan? Nah, bedanya Bang Jono nambahin cabai keriting ke dalam resep kuahnya. Makanya itu kuah bisa semerah itu secara warna. Nah, tapi nih kalau pelanggan gak pengen pedas, tinggal singkirin aja deh tuh kuah merah yang ada di permukaan sampai muncul kuah kuningnya. Terus kalau pengen pedas tipis-tipis, buburnya tinggal siram pakai kuah merah yang ada di bagian paling atas tadi. Tapi yang sebelah kenapa tuh, Van? Kenapa? Ya ampun, ini contoh yang kepedesan. Ini keringatnya nggak bohong dia. Lagian pesen pedes-pedes tadi. Kamu kepedesan karena cabai atau karena komentar netizen? Oh, karena cabai. Tapi enak ya? Oke. Usut punya usut, dia tuh penganut bubur diaduk Foodies. Nah, for your info nih guys, ternyata Bang Jono itu tetap ngasih sambal di setiap sajian bubur ayamnya. Gak tanggung-tanggung, ngambilnya bukan pakai sendok makan, tapi langsung guyur pakai sendok sayur. Wah, pantesan Ivan rasa merah kepedesan. Oh no. Mbak, ini cuma sebelah doang dikasih minum, Mbak. Hah? Apa aja deh? Pedas! Ini biji-biji cabenya, ini masih di sini semua. Jadi waktu aku tadi menyuap, belum aku kunyah, ini muka aku kayak merah nih sekarang nih Foodies. Itu aroma bau-bau cabenya emang udah kecium sampai ke sini. Dan waktu aku kunyah, anget. Langsung pedes. Bener Mas, pedes Mas. Nah, ini nih guys gongnya, ranjau. Soto ranjau ada, mie ayam ranjau adinda, bakso ranjau ada juga dong. Nah, bubur ayam pakai ranjau cuma ada di bubur ayam Bang Jono nih kayaknya. Ranjau ini tuh sebenarnya bagian tulang ayam yang masih ada dagingnya Foodies. Pilihannya banyak ya, ada rongkong, sayap, bahkan sampai kepala ayam pun ada Foodies. Bagian jero-jeroan sini, bagian otaknya, kepala itu bagian yang menurut aku favorit banget. Dia gurih, kenyal, terus bagian sini nih, makan otak. Biar makin pintar aku. Enggak ya? Kalian cukup bayar 12.000 untuk semangkok lazisnya bubur ayam Bang Jono. Kalau mau tambah ranjau, bayarnya nambah ya, sesuai ranjau yang Foodies mau, oke?
Nah, buat kamu yang nyari sate-satean, di sini juga lengkap kok. Ada sate kulit, sate ati ampela, sate jantung, dan sate usus yang harganya 2 ribuan aja per tusuk. Nah, khusus sate telur puyuh nih 4 ribuan ya. Lagi-lagi, aku pecinta jeroan, tapi aku pengen jeroan tuh yang benar-benar ngolah enak dan nggak bau-bau. Jadi menurut aku, ususnya itu kenyal banget, tapi nggak alot. Harus bedain tuh ya, kenyal jangan berarti alot. Jadi enak sekali, geret. Gigitnya nggak susah. Foodies yang kepengen, yuk gaskanlah, nunggu apa lagi? Bubur ayam Bang Jono ada di Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi. Patokannya di sebelah Gang Jengkol ya. Bukanya dari jam 4 sore sampai sehabisnya. Sip! Tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Makan lagi Foodies. Wah, Foodies, ada AA Jojo nih si paling India. Iya, AA Jojo yang viral gara-gara konten Indianya yang unik-unik itu loh. Aca, nehi, sukriya. Foodies, ternyata pas balik Indonesia ada kangen-kangennya juga nih sama kuliner India. Langsung aja kita gasnya ke Cafe Barokah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jajanan kaki lima ini khusus ngejual sajian India Malaysia gitu loh Foodies. Ada puluhan menu yang bisa dipilih, dari yang roti-rotian, aneka kari, martabak, aneka nasi, dan masih banyak lagi. Yang spesial, semua masakannya dibikin langsung oleh chef keturunan India asli. Nah, mantul gak tuh? Nah, buat ngobatin rasa rindu akan kehebohan di India, AA Jojo pesan chicken tikka, mutton curry, dan minumnya masala chai. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi, cus. Kita santap, A. Aduh, aku kangen banget bawang di India, sumpah. Tuh, dan kemarin tuh nyari-nyari bawang tuh susah banget. Sekarang ada di sini, di Cafe Barokah. Ada ini street food. Kemarin tuh aku nyari di yang kafe-kafe nggak ada, dan ini ada. Sekarang kita cobain ya. Jadi sana juga makannya pakai tangan. Nah, ini tuh green chutney. Di sini tuh kayak sambal gitu, tapi ada asin pedas gitu. Pedasnya dikit sih. Cobain dulu deh. Ini bener-bener lembut banget tuh. Gurih banget. Ini bumbunya tuh bener-bener rasa-rasa India. Aduh, kangen banget sama India. Chicken tikka tuh artinya ayam yang dipotong kecil-kecil ya Foodies. Ayamnya pakai bagian dada boneless, terus ditusuk pakai besi panjang, kemudian dipanggang dalam oven khas India yang namanya tandoor. Nah, di Cafe Barokah ini ayamnya benar-benar yang masih fresh banget loh. Makanya punya tekstur yang super tender. Sekarang kita cobain pakai ini si bumbunya. Ini tuh seger, asam seger gitu. Kalau ini mesti makan nih. Waktu aku di India, ini tuh aku nggak suka. Tapi kalau ini udah ada rasa Indonya, jadi udah disesuaikan rasa Indo. Seger, asam, terus juga ada rasa min-minnya. Jadi cocok banget disatuin sama chicken tikkanya. Menurut aku yang biasanya bawangnya. Warna merahnya ini berasal dari bubuk tandoori color ya Foodies. Bubuknya ini merah atau jingga dan wajib banget dipakai untuk semua hidangan tandoori. Makan chicken tikka sambil cocol green chutney, waduh segar banget loh Foodies. Terbuat dari daun mint, daun ketumbar, dan juga asam jawa, bikin semeriwing. Untung AA Jojo juga pesan roti canai dan mutton curry atau kari kambing. Lanjut kita cobain juga lah. Ini roti canainya, ukurannya juga gede tuh. Jadi makan itu emang pakai tangan. Nah, dirobek-robek kayak gini. Tuh, terus dilipat. Nah, dicocol langsung. Nah, tuh. Cobain Foodies. Beneran, mereka bikinnya bukan pakai pasta kari gitu. Mereka asli bikinnya. Ini kari kambingnya juga enak, nggak bau. Terus juga ini empuk. Kenyal, empuk, gampang digigit. Karinya berasa tuh. Yups, kuah kari kambingnya beneran juara Foodies. Kental dan rasa medoknya pun nampol banget. Tapi surprisingly nggak nyegrak. Racikan rempah dry masala, meat masala, lada hitam, lada putih, dan aneka sausnya kawin banget. Dan yang spesial nih Foodies harus wajib pakai daun kari. Bikin ada pedes-pedesnya, segar, dan aromanya sedap.
Ini roti tisu, Roti tisu, ini masalah chai. masala chai. Sukriya. Ini Bapak ada keturunan India? Iya, Wah, bener. Foodies, jadi Bapak itu ada keturunan India. Indian Muslim ya. Muslim. Di mana Pak Indianya? Saya di India, Chennai lah. Ayo kangen nggak tuh kamu sama teh India? Nih kita bawain ya masalah chai yang tehnya aja langsung dikirim dari sana loh foodies. Way away. Ini chainya bener-bener kerasa banget chai yang ada di India. Nah, sekarang penasaran juga sama roti tisunya. Nah, tuh. Langsung ya. Dia pakai keju, pakai coklat susu. Terus ini si roti tisunya tuh nggak yang terlalu manis, jadi manisnya tuh dari susunya. Catat ya foodies, Cafe Barokah ini bukanya dari jam 5 sore sampai tengah malam. Cocok banget deh nih buat yang kepo sama masakan India, tapi maunya yang aman-aman aja gitu di lidah. Cobain foodies. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan, Kak. Makan ya. Menurutku itu ya, rasanya juga nggak kalah sama takoyaki yang dijual di mall-mall yang harganya tuh udah sampai 50.000. Hei warga Semarang, udah pasti tahu dong sama warung yang satu ini. Ayam gorengnya tuh nikmat, sop buntutnya juara. Jualan udah setengah abad nih, tapi nggak pernah sepi dong foodies. Kita langsung meluncur aja ke meja yuk foodies. Langsung gigit ayam gorengnya, takis. Foodies, bener kata si Pak Andi, ini tuh ayam tuh empuk banget ya. Bener-bener empuk. Ini nggak pakai diungkep, nggak pakai direbus dulu. Jadi ayam masih mentah, dibumbuin sebentar, itu langsung digoreng. Tapi rasanya, sensasinya sama aja kayak kita makan ayam diungkep yang berjam-jam. Oh, ini sambelannya katanya sih modelannya tuh yang manis-manis gitu. Up. Ayam pasutar, yang kenyal, yang empuk, panas-panas dimakan, cocok pakai sambal, dilahap pakai nasi itu enak banget. Foodies, daging ayam yang berumur muda itu emang rasanya ada manis-manis tipis gitu ya. Makanya warung Pak Supar itu tidak menerapkan proses marinasi yang lama, biar cita rasa ayamnya masih kerasa tuh foodies. Selain itu, goreng ayam di warung Pak Supar tidak dilakukan sampai kering. Istilah warung di sini namanya digoreng basah. Matang tapi nggak sampai garing gitu, tau kan foodies? Ih, lazis! Nah, ini dia nih foodies yang dadanya. Coba yang kering, Mas. Oh, yang kering, Pak? Iya. Makasih ya, Pak ya. Oh, nah foodies, memang ini mostly ayam di Pak Supar ini gorengnya seperti ini ya. Jadi digoreng itu ya kayak setengah mateng, tapi nggak, ini udah mateng. Digorengnya cuma sebentar, terus nanti pas dipesen lagi sama orang baru digoreng untuk yang kedua kalinya. Itu pun cuma sebentar. Tapi ternyata nih, ayam ini kan kenyal banget nih, ya kan? Nah, kalau yang nggak suka gini bisa request ayam yang yang gorengnya seperti ini. Lebih coklat, lebih garing ya, dan lebih kering memang. Kalau ayam goreng originalnya seratnya itu lebih lembut. Nah, kalau suka yang garing-garing nih, kalian bisa request goreng kering tuh foodies. Ya, balik ke selera masing-masing ya. Enak banget. Tetap masih kenyalnya ada, cuma memang lebih kering sedikit. Foodies bebas sih mau suka yang mana. Mau suka yang Semarang banget, yang masih kenyal-kenyal kayak gini, atau mau yang lebih garing lagi. Iya. Kalau soal untuk potongan ya, ini semuanya sama rata. Karena memang dari mulai ayam utuhnya itu dipilih yang bener-bener 7 on. Itu kalau misalnya umurnya 3 bulan nih, tapi 9 on, enggak. Langsung disuruh pulang sama Pak Andinya, enggak. Foodies, yuk kita lanjut ke sop buntut ala Pak Supar. Warna kuahnya lebih merah merona nih, karena selain kuah kaldu dari rebusan tulang sapi yang dimasak selama 5 jam, salah satu komposisi utamanya didominasi dengan tomat merah foodies. Oh, itu toh. Ini aku makan koyor.
Ini kenyal, lembut, dan empuk banget. Terus yang ini aku makan, ini daging halus. Ini nggak ada seratnya sama sekali. Jadi pas aku makan tadi barusan, nggak ada nyangkut-nyangkut di gigi. Pantesan ya, lagi-lagi ya. Sampai sekarang, sampai hari ini udah puluhan tahun masih ramai dikunjungin. Karena memang kualitasnya itu enak banget. Karena didominasi tomat, rasa kuahnya jadi terasa lebih asam-asam segar gitu foodies. Apalagi dengan isian wortel dan daging yang tebal-tebal tapi lembut. Bikin Kiki ngegrogotin mulu nih. Enak ya? Bersih banget. Foodies, ini bersih banget, nggak ada sisa daging yang nempel di tulang. Hebat banget kan? Keren banget kan? Udah gitu. Ini sampai daging bagian dalamnya itu, bumbunya tuh sampai masuk ke situ. Foodies, gak heran kalau setiap harinya warung ayam goreng Pak Supar itu bisa ngejual sampai ratusan ekor ayam kampung dan juga buntut sampai 3 ekor sapi loh, karena emang rasanya seenak itu sih foodies. Tapi tips nih buat kamu yang mau datang ke ayam goreng Pak Supar Semarang, kalian perlu sabar ya foodies dan jangan dalam kondisi lapar banget karena warung ini selalu rame dan udah pasti harus antri foodies. Enak banget, ya iyalah. Karena dimakan receh, semua makannya itu enak banget. Cuma dimakan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Ciat. Ada yang seru banget nih kayaknya sampai pada ngariung gitu. Lagi pada liatin apa sih nih foodies? Ish, kepo. Wow, foodies di rumah ini parah banget sih, heboh banget. Wah, ini Pak, kenapa? Aduh, nuangnya harus sampai kayak gitu ya Pak? Ya. Kenapa Pak nuangnya harus sampai seheboh itu di banjur-banjur gitu Pak? Karena kita ini punya motif ala perindapan. Ala perindapan, oh barbar gitu ya Pak? Kotanya Paris Van Java, jajanannya negeri Sakura, tapi masaknya ala perindavan alias India. Biar campur-campur, yang penting mah lazis, ya kan? Lihat sendiri deh tuh foodies, gimana lincah dan hebohnya gerak-gerik si Akang. Sekali bikin langsung 8 deret loyang dihajar coba. Mantap, profesional only nih. Ini tuh ngomong-ngomong bukan sekedar atraksi buat daya tarik loh ya, tapi biar satset dan cepet bikinnya. Soalnya yang beli rame foodies dan antri bener tiap hari. Pokoknya nih mulai dari ngasih minyak, topping, tepung, sampai celap-celap ke telur, gerakan yang gak boleh santai ya. Kudu disebor melimpah sampai tupe-tupe. Asik bener. Jadi ini beli itu kenapa? Karena rasanya enak kah? Apa karena atraksinya yang heboh? Apa gimana? Rasanya enak, harganya murah. Ya, lumayan lah buat malam. Buat nyemil malam-malam ya. Iya. Jadi ini emang biasa serame ini juga ya? Iya. Orang-orang antri terus. Oh, antri terus Iya, setiap hari. Iya, setiap hari antri. Jadi penasaran nih foodies. Gak sabar nih aku juga jadi pengen ikutan cobain nih Bu. Iya, enak ya bener ya? Iya. Nah, mumpung masih panas harus gercep, kita takis yuk. Katanya sih ada 7 macam topping nih, kita bongkar nih ta. Jadi ini yang pertama tuh gurita ya isinya nih, sampai keluar nih. Tuh. Wow, dan kalau dilihat ini gak pelit ya foodies ya. Jadi ini lapisan luarnya tuh ada telurnya gitu nih foodies. Guritanya nggak yang alot gimana, rasanya pas, asin, gurih. Terus juga karena ini panas ya, ini memang kalau makan takoyaki gini tuh udah paling bener makan lagi pas panas-panasnya. Apalagi ini suasana di Bandung lagi dingin banget karena hujan terus gitu ya. Jadi ini cocok banget sih makan takoyaki ini. Gak cuma menang di prosesnya yang wadidaw, tapi hasil takoyakinya ini juga ternyata serius loh. Lembutnya tekstur adonan yang menyatu sama lapisan telur, topping yang beneran real, gak pakai pelit, serta ukurannya yang bandel-bandel presisi. Cakep bener. Beneran yang nggak expect sama sekali. Padahal tadi cara dia bikin itu kan bener-bener kayak barbar banget kan. Tapi surprise ini bener-bener enak banget.
Dan menurutku itu ya, rasanya juga nggak kalah sama takoyaki yang dijual di mall-mall yang harganya tuh udah sampai 50.000. Itu baru satu topping foodies, masih ada isian lauknya nih kayak bakso ikan, sosis, telur, cikua, dan keju. Ini dia yang keju nih foodies. Wow, masih panas. Langsung kita makan. Untuk takoyaki yang harganya 5.000 isi 3 atau 10.000 dapat 7 nih, fix harga dan rasanya mah makan receh approve banget. Just love foodies, buat kamu yang pengen cobain sekaligus lihat langsung atraksi Akang takoyaki yang agak lain ini, nggak usah buru-buru. Lapak takoyaki Perindavan buka tiap hari kok, mulai dari jam 5 sore sampai tengah malam. Nggak usah takut kehabisan, soalnya nih stok takoyakinya mah dijamin aman jaya. Foodies tinggal punya stok kesabaran aja nih buat antri deh tuh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.